politik transaksional. Politik Transaksional, transaksional. ya, di mana terjadi jual beli ya, itu secara vulgar ya, jual beli suara, di mana suara itu dihargai dengan harga tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang abang saya, Dr. Andes Abdul Hakim Jafar, yang kita kenal juga dengan nama Bang Kimet. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan ya baiklah ya. Baik ya, sehat. Iya, pokoknya saya itu kalau ketemu sama Bang Kimet itu cuma dua pikirannya. Kita bicara hal-hal yang sifatnya intelektual, dan yang kedua kita humor. Karena apa ya, selalu seperti itu ya, dari zaman masih mahasiswa dulu gitu. Saya masih ingat terus itu. Banyak jok-joknya yang bertahan sampai hari ini. Salah satunya itu yang saya masih ingat terus adalah Sengabel. Sengaja beleng. Ya itu kan Ustaz Dasat Latif selalu bilang beleng-beleng. Nah itu Bang Kimet dulu itu suka menggunakan istilah itu. Nah saya perkenalkan dulu beliau. Beliau ini adalah alumni dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Kalau tidak salah itu dulu jurusannya komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Jadi ahlinya ini beliau kalau urusan berkomunikasi. Terus setelah itu beliau banyak berkecimpung di dalam dunia tulis menulis ya, di media-media cetak, dan sekarang aktif juga di berbagai macam kegiatan. Dan yang paling anyar yang saya tahu ini, beliau sekarang sudah masuk ke dalam satu dunia yang kita sebut dunia politik gitu. Ya, ini back to track ya, dan menjadi salah satu pengurus partai. Partai apa itu Bang? Partai Persatuan Pembangunan P3. Oke, nah sebenarnya dari dulu ini Anda itu saya harap ya, saya sangat berharap untuk bisa berkecimpung di dalam dunia politik. Nah kenapa saya berharap seperti itu? Karena saya menganggap abang ini salah satu orang yang ngerti ya mengenai politik dan demokrasi kita ya, terutama karena latar belakang pendidikan dari Fakultas Ilmu Politik. Nah sekarang saya ingin tahu dulu bagaimana pandangan abang hari ini tentang kehidupan politik dan demokrasi di negara kita. Silakan Bang, cerita. Terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ratona Solusi yang sudah mengundang saya. Ini satu kehormatan bagi saya. Terkait masalah pertanyaan tadi tentang perpolitikan kita. Ya mungkin saya harus memulai dari adanya fakta yang menunjukkan bahwa dinamika politik kita, utamanya dinamika politik yang mewarnai pemilu dalam tiga periode terakhir ini. 3 periode terakhir ini? Iya, pemilu 2009, 2014, dan 2019, dan juga akan 2024 nanti. Itu memang diterpa oleh semacam badai anomali sosial. Anomali sosial ini suatu terminologi sosiologis yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Itu yang menggambarkan bahwa suatu keadaan dan kondisi yang gaduh sosial, kegaduhan sosial akibat tidak lemahnya penegakan aturan dan hukum pemilu itu sendiri. Nah, penyimpangan yang terjadi itu betul-betul jauh dari harapan banyak orang yang sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional sejak pasca reformasi 1998 yang mendesain sistem politik pemilu kita yang begitu sedemikian rupa untuk pemilu sebagai sarana
mewujudkan kedaulatan rakyat Ya. melalui momentum pemilu yang demokratis, yang jika secara konsisten dilaksanakan itu akan menghasilkan produk-produk pemilu yang berintegritas. Nah, anomali ini memang sudah menyimpang jauh dari desain politik yang saya maksudkan tadi, oleh karena perilaku politik pragmatis dari para politisi ya yang melakukan politik pragmatis yang secara masif itu juga mewabah dan menular kepada masyarakat pemilih, sehingga seolah-olah anomali ini menjadi sesuatu yang lumrah. Ya, saya kira pandangan saya ini mungkin sudah menjadi pengetahuan secara luas bahwa dinamika politik sekarang kita ini, utamanya dinamika pelaksanaan pemilu itu terjadi anomali sosial yang disebutkan tadi. Ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa salah satu tujuan terpenting dari reformasi yang kita lakukan pada tahun 1998 itu adalah bagaimana kita bisa lebih memperbaiki sistem perpolitikan kita. Jadi kita tahu bahwa salah satu basis atau landasan kita berdemokrasi adalah pikiran atau akal, ya. Nah, saya melihat misalkan tahun 99 kalau tidak salah itu pemilu pertama yang kita lakukan pasca reformasi. Nah, di situ kelihatan ya, masih kelihatan bahwa kita memang berpolitik atau berdemokrasi dengan basis kepada akal atau pikiran. Nah, saya ingin tahu pendapat Bang Kimet, apakah memang reformasi yang kita lakukan 98 itu membawa dampak positif terhadap perubahan politik kita, atau justru kita semakin menjauh dari cita-cita ideal yang kita mau capai? Ya, sebenarnya desain politik yang sudah dirancang berdasarkan tuntutan reformasi pada saat itu, pada 1998 itu saya sebutkan tadi bahwa memang sudah dirancang untuk bagaimana mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tapi hal itu kan dikalahkan oleh perilaku pragmatis. Ya. Nah, perilaku pragmatis siapa ini? Kan ada politik kan kita pasti ada yang namanya elit, ada yang namanya konstituen atau rakyat misalkan ya. Nah, kita mau coba bahas ini, bukan dalam arti pengen menjudge di dalam mencari problem yang kita hadapi hari ini, tapi kita ingin mengurai ini supaya ada satu kejelasan bahwa kasak kusuk politik yang terjadi hari ini itu sebenarnya bermula dari apa, dari mana? Ya. Ini juga berkaitan dengan sistem pemilu kita yang sekarang lagi aktual terkait perubahan itu dari sistem proporsional terbuka dan tertutup. Ya. Memang sistem proporsional terbuka itu memang lebih memungkinkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat ya, karena itu ada mendekatkan antar pemilih dan calon legislatif itu sendiri, bisa pola interaksinya langsung, bukan melalui partai. Tapi banyak juga yang bantah itu, Bang, karena ternyata sistem terbuka itu tidak mendekatkan antara calon-calon legislatif kita misalkan dengan masyarakat, tapi kedekatan itu dibangun atau dilakukan dalam bentuk yang lain, sehingga kan setelah misalkan pemilihan kita masih mendengar keluhan dari masyarakat, wah ternyata setelah kita pilih orangnya begini, apa macam-macam lah gitu. Nah, jadi justru saya tidak melihat ada kedekatan di situ.
Jadi sebenarnya inilah inilah yang dimaksud dengan tadi terjadinya anomali sosial akibat dari sistem proporsional terbuka ini, yang tadinya secara ideal dimaksudkan untuk bagaimana bisa lebih dekat. Iya, ini berinteraksi langsung antara masyarakat pemilih dengan politisi. Ya. Tapi akhirnya proporsional terbuka ini memang cenderung menciptakan apa yang disebut dengan demokrasi prosedural, bukan demokrasi substantif. Karena padahal yang terjadi adalah politik pragmatis ini bukan lagi mendekatkan, atau proporsional terbuka ini bukan lagi mendekatkan, tapi yang terjadi, yang menonjol adalah politik transaksional. Politik transaksional. Ya, di mana terjadi jual beli, ya, itu secara vulgar, ya, jual beli suara, di mana suara itu dihargai dengan harga tertentu dalam urusan dukung mendukung, dalam baik dalam pileg pemilihan legislatif maupun di pilkada. Oh, jadi seperti itu. Sebenarnya substansinya bukan seperti itu. Ya. Mestinya kan ketika misalkan seseorang ingin menjadi wakil rakyat atau pemimpin, maka yang harus dijual itu adalah ide atau gagasan. Seperti itu kan? Nah, terus di dalam menghadapi situasi seperti ini, kalau misalkan saya ingin tanya, bagaimana pikiran Bang Kimet untuk taruhlah kita bisa keluar dari situasi carut marut seperti ini. Apa yang mesti kita lakukan? Nah, di sinilah masalahnya, karena pelaku dari politik pragmatis karena ini, gini, sebelum dijelaskan dulu. Justru sekarang yang dianggap aneh itu, misalkan nih seseorang mau menjadi calon, akan dianggap aneh kalau misalkan dia tidak populer, kemudian dia tidak punya logistik yang kuat, kemudian mencalonkan diri gitu. Bahkan itu jadi jadi tertawaan di luar, dianggap aneh kan. Padahal seperti yang kita sudah diskusikan dari awal, basic atau basis dari politik atau demokrasi itu adalah akal pikiran gitu. Nah, bagaimana itu? Iya, bahkan saya sendiri sering mendengar karena saya dengar ini ke depan akan jadi salah satu caleg dari partai yang disebut tadi. Nah, bagaimana ini menghadapi situasi seperti ini? Nah, itulah sebelum saya nyalek, saya biasa mendengar sendiri dari masyarakat langsung yang mengatakan bahwa sekarang ini tingkat kecerdasan masyarakat itu sangat tinggi, sehingga tidak begitu mudah untuk menjatuhkan pilihannya kepada caleg-caleg yang ada. Ketika saya bertanya kecerdasan bagaimana, kecerdasannya adalah apakah si caleg itu menyiapkan sejumlah dana untuk menyiram. Ternyata kecerdasan yang saya maksud itu, yang saya harapkan bukan kecerdasan yang seperti itu. Kecerdasan seperti yang dia maksud. Nah, inilah saya bilang ini bagian dari anomali sosial tadi yang mewarnai dinamika pemilu kita, yang perlu memang kita antisipasi. Dan saya optimis bahwa dari mayoritas pelakunya ini, pelaku politik pragmatis dalam pemilu, masih terdapat minoritas juga yang kelompok-kelompok orang tercerahkan meskipun minoritas, yang berpandangan bahwa anomali atau politik pragmatis yang jauh dari harapan kita itu bukanlah sesuatu yang kondisi yang sudah permanen. Mereka berpandangan bahwa kondisi pragmatis seperti ini, politik transaksional ini adalah keadaan yang sesungguhnya bersifat transisi. Artinya masih bisa diatasi dengan melakukan ikhtiar-ikhtiar politik secara terus-menerus.
Dan saya selaku politisi katakan seperti itu dari Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah akan ikut nyalek pada tahun 2024, itu saya mengambil posisi dalam kajian sosiologis juga. Posisi saya jelas bahwa saya mengambil posisi yang dinamakan meliorisme, meliorisme strategis yaitu suatu pandangan yang mengatakan bahwa mengakui dan bisa memahami kondisi anomali ini, bukan menjauhi, bukan alergi juga, tapi tetap ikut, cuma tidak ikut iramanya untuk menjadi bagian dari pragmatisme. Tapi mengakui, tapi meyakini juga bahwa ketidaksempurnaan ini, katakan seperti itu akan bisa kita perbaiki, atasi dengan melakukan ikhtiar secara terus menerus dan tidak berputus asa. Seperti kan yang dilakukan Bang Edi Maeseng ini yang pada pemilu lalu, yang mengambil posisi yang jelas sebagai politik dengan track lain, jargon politik akal sehat untuk mengimbangi perilaku politik pragmatis yang masif seperti itu. Meskipun tetap ada bekas-bekasnya yang kita bisa raih pada hari ini, bahwa sesungguhnya meskipun dengan konsekuensi, misalkan pada saat itu saya hanya dapat 1/4 dari total jumlah suara yang mesti saya penuhi untuk bisa lolos, gitu. Anda siap untuk seperti itu? Ya, saya siap untuk menerima konsekuensinya. Yang jelas setiap pemilu dan pemilu selalu ada figur yang berani untuk mengambil sikap-sikap seperti ini untuk mengimbangi pragmatisme yang begitu masif sekarang ini. Nah, gini, kita tahu bahwa ada anggapan quote and quote, bahwa masyarakat kita ini katanya masih belum melek politik, masyarakat kita belum begitu paham politik. Tapi kalau berdasarkan pengamatan saya, justru sekarang ini masyarakat sebenarnya lagi ngerjain para elit ini. Kenapa? Karena mungkin masyarakat sudah sampai ke tahap yang apatis gitu, melihat situasi seperti yang berlangsung selama ini. Sehingga ya sudahlah, kita tidak perlu membangun rasa optimisme dengan orang-orang yang tampil. Pada dasarnya semua sama saja. Yang penting intinya kita bisa mendapatkan sesuatu sebagai transaksi. Gitu. Nah, saya ingin masuk juga kepada pemilahan terhadap kategorisasi para pemilih. Karena kita tahu pemilih kita ini, kalau misalkan kita mau segmentasi, itu ada 3 macam. Ada pemilih yang kita anggap pemilih rasional, kemudian ada pemilih yang memilih secara emosional karena berdasarkan kedekatan, hubungan, relasi dan lain sebagainya, dan ada yang pragmatis. Nah, saya ingin strike ke yang pertama tadi. Kita tahu sekarang ada sekitar 27-30% anak-anak muda kita yang kita sebut sebagai milenial atau Gen Z yang hari ini itu bisa kita katakan sebagai swing vote. Dia bisa ke kiri atau ke kanan tergantung siapa yang dekatin gitu. Kalau misalkan saya kasih contoh saya punya anak sekarang 3 yang umur 24, terus ada yang 19, kemudian ada yang 17 nanti pas pemilih. Saya bisa pastikan itu nanti akan jadi pemilih yang rasional. Dia tidak akan diambil oleh para mereka yang berpikir pragmatis gitu. Nah, bagaimana ini Bang Kimet
menyikapi nih dari 3 jenis segmentasi pemilih yang saya sampaikan tadi. Karena ini jumlahnya tidak sedikit loh, sekitar 27-30% yang kita sebut sebagai milenial kita. Yang bisa masih dalam kategori swing vote ya, seperti itu. Iya, itulah yang saya sampaikan tadi di awal bahwa meskipun politik pragmatis, perilaku pragmatis, politik pragmatis ini sudah masif dan mayoritas yang melakukan, itu ternyata memang masih terdapat pemilih yang masih pemilih, katakan pemilih cerdas ya. Ini mereka baru akan memilih untuk pertama kalinya nanti ini. Pemilih yang belum terkontaminasi oleh perilaku politik pragmatis tadi. Ya, saya kira ini penting juga diketahui oleh seluruh termasuk partai politik dan KPU untuk memproteksi mereka sebelum mereka tertular wabah, katakanlah begitu, wabah politik transaksional seperti ini. Nah, KPU sendiri kan dalam budget anggarannya itu memang ada untuk pencerahan politik kepada masyarakat. Partai politik juga, partai politik yang memiliki kursi di DPR itu juga mendapat dana hibah dari pemerintah untuk melakukan pendidikan politik. Kemudian tak kalah pentingnya juga penyelenggara pengawas pemilu itu intens untuk melakukan mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi, apakah itu pelanggaran administratif atau ada pelanggaran pidana. Itu perlu ditindaklanjuti supaya kita secara secara evolusi ya, bukan revolusi, karena memang wabah ini sudah sangat mengakar. Itu perlu memang langkah-langkah sistematis dan terus-menerus untuk mengimbangi politik pragmatis ini yang merusak demokrasi kita untuk sampai di masa depan. Oke. Nah, menarik ya. Kita tahu kemungkinan untuk pemilu kita di 2024 itu akan dianggarkan sekitar 80 sampai 100 triliun. Nah, mestinya kalau saya, yang harus kita upayakan itu adalah peningkatan kualitas. Kembali lagi kepada peningkatan kualitas, bukan hanya sekedar peningkatan kuantitas. Yang selama ini selalu ditonjolkan itu kan adalah kebahagiaan kita ketika yang berpartisipasi di dalam pemilu itu, apakah itu pilcaleg maupun pilpres misalkan, selalu dilihat dari sisi jumlah partisipasi yang tinggi gitu, sehingga dengan bangga misalkan kita mengatakan wow kita berhasil nih sebagai KPU karena 80% yang berpartisipasi. Tetapi itu hanya dari sisi kuantitatifnya, tapi secara kualitatifnya kan mungkin tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana kira-kira langkah atau strategi yang harus dilakukan, apakah itu para caleg sendiri, kemudian partai politik, KPU sebagai penyelenggara, supaya nanti tidak dijudge orang hanya sekedar bukan penyelenggara tapi sekedar panitia gitu. Kemudian yang terakhir itu Panwas. Seperti apa mereka harusnya ke depan ini, Bang Kimet? Ya, memang salah satu tolok ukur suksesnya sebuah penyelenggaraan pemilu itu adalah dilihat dari tingkat partisipasi pemilih yang memberikan suaranya pada momen pemilihan tersebut. Karena itu saya kira dalam secara akademis bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu itu semakin menghasilkan
pemimpin atau anggota dewan yang legitimate. Ya. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah tingginya tingkat partisipasi yang membuat legitimate-nya hasil pemilu itu sudah berkualitas? Itu kan memang pertanyaan tersendiri itu, ya. Itu bisa jadi debatable gitu. Karena misalkan gini, kalau misalkan ada yang pertanyakan, lah, apakah misalkan peningkatan itu salah satu faktor yang mendrive-nya juga adalah tadi di pragmatisme itu, gitu. Kan bisa saja kan orang tanya itu, misalkan, ya sudah kamu ini pergi ke sana TPS karena ada sesuatu. Ya kan itu juga kan salah satu yang menyebabkan tingginya partisipasi politik. Nah, bagaimana itu? Ya memang itu faktanya. Yang anomali sosial tadi dan membuat dinamika pemilu kita selama dari 3 pemilu yang berturut-turut ini, itu memang ditandai dengan tingkat partisipasi pemilu yang memungkinkan mereka datang untuk memberikan suaranya. Itu salah satu akibatnya dengan kuatnya tarikan politik pragmatis itu yang tadi dikatakan bahwa politik transaksional itu. Ya. Jadi kalau tiba-tiba mungkin berubah sistem pemilu yang di mana para calon anggota legislatif ini tidak lagi bukan lagi mensyaratkan untuk duduk di kursi DPR karena suara terbanyak, melainkan karena nomor urut dalam sistem pemilu tertutup. Itu memang bisa berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi. Ya. Nah, disinilah barangkali. Tapi Kak, pertanyaannya kan kalau misalkan secara kuantitatif jumlah pemilih yang ke TPS itu berkurang, tetapi kalau secara kualitatifnya meningkat, karena memang ada kesadaran berdemokrasi tidak didrive lagi oleh hal-hal lain yang sifatnya pragmatis seperti dikatakan tadi. Saya pikir itu tidak jadi soal. Karena misalkan kita ambil contoh Amerika Serikat sebagai salah satu negara kampium demokrasi. Angka partisipasi politiknya itu kan mungkin cuma di sekitar 40-50%. Dan itu tidak membatalkan demokrasi kita kan. Seperti itu. Jadi daripada kita sekedar ngejar kuantitatifnya, tapi justru kita kehilangan kualitas dari demokrasi kita itu sendiri. Nah kan seperti itu ya. Gimana kira-kira ini? Jadi perlu memang suatu pemikiran ulang tentang suksesnya sebuah pemilu. Itu jangan selalu diukur dari tingkat partisipasi seperti itu. Karena partisipasi pemilu itu kalau hanya diakibatkan oleh politik transaksional itu kan akan menafikan kualitas pemilu itu sendiri. Karena ada 3 tugas penting kan yang harus dilakukan ketika menjadi anggota, apakah itu DPR atau DPRD nanti kan harus bisa melakukan 3 fungsi dengan baik, fungsi legislasi, budgeting, dan controlling atau pengawasan. Kan seperti itu. Nah sekarang ya apa-apalah, coba kasih tahu sedikit ya, karena saya tahu pasti Bang Kibet ini nanti tidak mengandalkan isi amplop. Nah gimana kira-kira strateginya nanti nih menghadapi konstituen yang sudah kadung itu, seperti yang dikatakan tadi, lebih menarik dengan 2 hal. Satu, popularitas, dan yang kedua adalah isi tas. Gimana ini menghadapinya nanti? Jadi saya terpanggil menjadi salah satu bacalek ya, karena belum ada ketetapan dari KPU, bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Palopo. Itu pertama-tama yang mendorong saya, karena memang posisi saya sekarang ini adalah salah satu pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Palopo. Jadi keberadaan saya sebagai pengurus partai politik ini
itu kan memungkinkan saya juga untuk sekaligus jadi calon anggota legislatif ya. Untuk apa kita menjadi pengurus partai kalau tidak ada niat atau arah ke situ ya. Yang kedua, memang latar belakang keilmuan saya sebagai alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin itu membuat saya bahwa saya memiliki potensi untuk menjadi wakil rakyat dengan latar belakang keilmuan saya itu. Intinya punya kompetensi lah. Jadi apa namanya? Ada modal dasar yang dimiliki untuk sampai ke sana. Seperti itu. Tidak takut bertabrakan dengan pragmatisme yang begitu kuat ini. Nah, saya justru yang sebelum menyampaikan dari awal tadi bahwa keterlibatan saya atau kehadiran saya sebagai calon anggota legislatif pada 2024 nanti itu salah satunya untuk bagaimana saya mengimbangi mengimbangi arus besar politik pragmatis transaksional ini dan saya sudah berkomitmen ambil sikap bahwa saya tidak akan pernah mau menjadi bagian dari perilaku politik transaksional seperti itu. Jadi yang pertama adalah saya mengandalkan potensi diri saya sendiri dulu. Meskipun juga tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam operasionalnya untuk mengikuti tahapan-tahapan pemilihan anggota legislatif ini itu perlu juga biaya operasional, cost politik. Cost politik. Tapi bukan dimaksudkan untuk transaksional. Money politik yang orang biasa sebut di luar. Seperti itu. Saya doakan semoga berhasil. Gitu. Dan memang, amin. Dan memang ini harus terus dilanjutkan politik dengan gagasan atau dengan ide. Oke, Bang Kimet, ada closing statement dari Anda? Jadi dalam menyikapi partai yang sangat kuat ini dalam dinamika politik pemilu kita sekarang ini, pertama saya mengingatkan saja kepada sesama pengurus partai politik untuk memulai membenahi untuk penguatan kelembagaan politik kita sekarang ini, partai politik sekarang ini dalam bentuk melakukan pengkaderan melakukan pengkaderan dan mengedepankan juga program-program pendidikan politik karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa menciptakan atau melahirkan partai politik yang secara kelembagaan itu bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan terhadap bagaimana membangun peradaban demokrasi di negara kita. Oke. Dr. Andes Abdul Hakim Japar, terima kasih sudah hadir di Ratona Solusi. Terima kasih Bung Edi Maiseng.